Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah struktur beton prategang. Jadi untuk materi pertama, kali ini kita akan masuk ke materi mengenai pengenalan dari beton prategang. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan beton prategang, supaya kalau kita tahu barangnya, kita analisis dan proses perhitungannya yang sendiri itu akan menjadi lebih mudah. Baik. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu material pembentuknya. Material pembentuk dari beton prategang itu ada beton, kemudian ada tulangan seperti struktur biasa. Ada juga tambahan dari yang namanya tendon. Kenapa harus dikasih tulangan dan tendon? Karena beton kekuatan utamanya ada pada tekan, sedangkan pada tarik biasanya lemah. Mungkin kisaran 8 sampai 14% dari kapasitas tekan. Jadi kalau tekannya dia 30 MPa misalkan, maka kapasitas tariknya hanya sekitar 3 MPa. Nah, itu kan bahaya. Kenapa? Karena kalau suatu struktur beton, katakanlah balok, tidak diberikan tulangan, maka saat diberikan beban, area serat atas dan bawah itu beda. Yang atas mengalami tekan, yang bawahnya mengalami tarik. Jika ada beban, maka kalau kapasitasnya tercapai, akan mengalami retak, ya, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Ini retak ini munculnya kapan? Munculnya ini saat kapasitas dari baloknya sudah terlewati. Kapasitas dari betonnya, kapasitas tarik. Ya, sehingga dalam desain balok beton perlu ditambahkan adanya tulangan, ya. Di sini tuh ada tulangan untuk menambah kapasitas tarik dari struktur tersebut. Ingat, tulangan itu disimpan di area tarik. Ya, maka tulangan ini adalah tulangan yang ditempatkan pada area tarik. Di atas juga ada tulangan? Ada, tapi ini tulangan tekan. Maka nanti di sini ada tulangan. Ini adalah tulangan tekan. Nah, kalau suatu struktur balok kemudian dibebani oleh beban gravitasi dari atas, maka serat atas ini akan mengalami tekan, serat bawahnya mengalami tarik. Batasnya dari mana? Dari tengah ini namanya subonetral, ya. Ke atas ini namanya serat tekan, yang di bawah ini serat tarik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengamankan serat tarik. Jangan sampai pada serat tarik tersebut mengalami retak, sehingga perlu ditambahkan tulangan. Kalau bebannya besar, kemudian tulangan juga kurang memberikan pengaruh yang signifikan, maka harus ada satu elemen lain yang menambahkan kapasitas, yaitu yang dinamakan sebagai tendon. Tendon itulah yang memberikan efek prategang pada struktur, ya. Jadi gimana skemanya? Tendon ini adalah gaya yang berupa gaya tekan. Tendon di sini berupa gaya tekan yang diakibatkan dari apa? Jadi ada satu elemen tendon yang saya kasih biru muda, ya. Biru muda putus-putus. Nah, ini kemudian tendonnya ditanam di dalam beton. Jadi tendonnya itu ditarik, kemudian pada ketegangan tertentu diputus, sehingga kayak kalau karet, ya, kita tarik karet, tarik gitu. Kemudian kita lepaskan, dia akan otomatis akan kembali ke dalam lagi. Nah, tendon seperti itu. Tendon itu kan berupa baja juga. Kemudian bajanya ditarik, begitu dilepas dengan saat tegangan tertentu, dia akan kembali memendek. Nah, efek memendek itu menjadikan efek tekanan pada strukturnya. Ya, dan itu diperlukan untuk apa? Untuk memberikan efek yang dapat meningkatkan kapasitas. Sehingga apa? Penampangnya itu yang tadinya hanya terhitung sebagai penampang retak saja, ya, seperti ini,
Yang bagian bawahnya kan nggak dihitung. Beton bagian bawah itu, yang bagian serat tertarik itu tidak dihitung sebagai kapasitas. Karena apa? Karena kondisinya sudah retak. Jadi dalam menghitung kapasitas itu kan hanya bagian tekan beton dan bagian tariknya pada tulangan. Tapi kalau strukturnya digunakan beton prategang, maka sebetulnya dia bisa berfungsi satu penampang utuh. Berfungsi sebagai penampang utuh karena bagian serat yang tertariknya juga tidak mengalami retak. Itu kelebihan dari prategang. Nah, konsep dari tegangan yang tadi saya gambarkan sebelumnya itu sudah pernah kita bahas pada kuliah sebelumnya ya. Biasanya pada kuliah teori kekuatan bahan di situ sudah dibahas juga mengenai konsep dari tegangan. Kalau ada satu balok ini kemudian dikasih beban Q ya di atasnya. Nah, perilaku di sini kan beban Q ini mengakibatkan balok tersebut mengalami lentur ya. Kalau terjadi lentur, maka tegangan yang munculnya adalah tegangan normal akibat lentur. Apa rumusnya? Biasanya kita dulu nulisnya MY/I gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata beban Q ini mengakibatkan struktur tersebut masih melendut ke bawah dan mengalami keretakan, maka perlu dikasih kapasitas tambahan, yaitu berupa tekanan dari F, dari gaya F ini. Apa efeknya? Efeknya adalah balok tersebut mengalami tegangan normal aksial. Nah, ini mengakibatkan aksial. Biasanya kalau menghitung tegangan normal aksial, rumusnya kan P/A. Ya. Nah, jadi serat yang bawah ini, yang serat tertarik, itu berkurang nilai tegangan tariknya. Dampaknya apa? Tidak ada retak. Bisa jadi jadi gini konsepnya. Sebelum beban Q ini bekerja, ya, beban Q ini bekerja, F ini dari gaya pre-stress udah harus dikasih dulu. Jadi baloknya bisa jadi akan melendut dulu ke atas. Baru nanti begitu beban Q bekerja, baloknya jadi lurus. Jadi lurus. Kan harapannya seperti itu. Harapannya itu menghilangkan tegangan tarik pada serat yang tarik. Sehingga apa? Kapasitasnya menjadi lebih besar. Nah, konsep tegangan yang dulu kita pernah bahas sebelumnya, kalau ada satu balok, kemudian ini balok, kemudian mengalami gaya tekan aksial, dan dia juga mengalami beban lentur Q, yang ini P, ini P. Maka menghitung tegangan yang terjadi pada balok adalah penjumlahan dari tegangan keduanya. Beban P ini mengakibatkan tegangan aksial, P/A, karena dia gaya tekan maka minus. Dan balok ini juga mengalami tegangan normal akibat beban Q. Beban Q ini nggak langsung masuk ke rumus, tapi akibat beban Q sini, maka balok mengalami momen. Muncul yang namanya momen, M. Maka tegangannya dihitung menggunakan rumus MY/I. Dan rumusnya adalah, dan tandanya adalah plus minus. Karena apa? Serat atas mengalami tekan, serat bawahnya mengalami tarik. Jadi kalau tekan itu minus, kalau tarik itu plus. Maka tegangan total dari balok ini adalah penjumlahan dari masing-masing tegangan dari kedua beban tersebut. Ya. Seperti ini. Akibat gaya prategang F, maka muncul yang namanya F/A kalau di sini. Kemudian gayanya plus atau minus, karena gayanya menekan, maka di sini minus. Nah, akibat beban merata muncul yang namanya tegangan normal akibat lentur. Rumusnya apa? MY/I. Tandanya bisa plus bisa minus. Kita harus lihat serat atas itu tertekan atau tertarik. Akibat beban Q ini kan melendut ke bawah. Nah, begitu melendut ke bawah, maka serat yang atas akan tertekan. Maka ini nilainya minus. Yang bawah nilainya, serat atas nilainya plus. Tinggal kita jumlahkan. Yang ini minus berapa, ini juga minus F/A sama. Nilai ini jumlahkan dengan ini minus MY/I. Yang bawah min F/A ditambah plus MY/I juga. Maka nanti adalah penjumlahannya di sini. Kalau gaya tekannya lebih besar,
gaya F ini memberikan efek yang lebih besar, maka tegangan tarik di serat bawah akan hilang. Maka bisa jadi sisi atasnya gaya tekan yang semakin besar, serat atas semakin besar karena apa? Akibat beban luar di serat atasnya mengalami tekan, akibat gaya prategang, serat atas juga mengalami tekan, sehingga tegangan di atas ini menjadi semakin besar. Tegangan tekannya. Bagian serat bawah yang harusnya dia mengalami tarik akibat beban luar, tapi karena ada gaya P per A yang besar, maka seratnya menjadi tekan juga. Kalau serat bawah mengalami tekan, apa efeknya? Tidak akan retak karena tarik, ya. Tidak akan retak karena tarik. Ya, itu yang diandalkan. Justru itu yang diandalkan, makanya kenapa dibuat struktur beton prategang. Ya, jadi nanti bentuk tegangannya diagramnya seperti ini. Serat atas minus, serat bawah juga minus. Dan diagram ini nggak selalu seperti ini, bisa juga beragam. Bisa jadi gini, kalau gaya F-nya ini kecil, maka akibat beban Q, struktur tersebut masih melendut ke bawah. Jadi serat bawah masih tertarik. Jadi yang atasnya minus, yang bawahnya bisa jadi masih ada plus, tapi kecil. Nah, yang ini plus, yang bawahnya minus. Ya. Nah, saya rasa konsep ini kita udah sering bahas di mata kuliah teori kekuatan bahan. Ini adalah gaya konsep tegangan untuk yang tendon dipasang secara konsentris. Artinya tendonnya apa? Dipasang di garis netral di sini. Yang ideal itu tendon dipasang di garis netral atau di mana? Yang ideal itu adalah tendon dipasang di serat tertarik. Serat tertarik ini kan setengah ke bawah. Jadi mestinya supaya lebih efektif tendon simpen di serat yang tarik. Kalau strukturnya dua tumbuhan seperti ini, maka serat tariknya akan di bawah. Tapi kalau strukturnya cantilever, contoh ini baloknya seperti ini cantilever. Ada beban di sini, beban F, maka strukturnya melendut seperti apa? Dia kan melendutnya ke bawah. Nah, gitu. Saat melendut ke bawah, maka serat yang tertarik adalah serat bagian atas. Maka yang atas plus, yang bawahnya minus. Kalau kita mau simpan tulangan atau kita mau tempatkan tendon, maka kita tempatkan tendon tersebut di serat yang atas. Karena yang atas adalah serat tarik. Makanya penempatan tendon kita harus juga selain menghitung seperti ini, kita harus membayangkan kira-kira nanti bentuk deformasi struktur tersebut akan seperti apa gitu. Nah, lain halnya kalau konsep tegangan untuk tendon yang dipasang eksentris tadi. Kita pasang tendonnya tidak pada garis netral, tapi kita tempatkan tendon pada, karena garis netralnya di sini, kita tempatkan tendon pada serat tertarik. Kemudian bedanya di mana? Kalau ini ada akibat beban Q, kemudian kita untuk mengantisipasi beban Q kita berikan gaya prategang senilai F, maka konsep tegangannya menjadi ada akibat gaya prategang F per A, gayanya minus, ya, tegangannya. F per A ini akibat prategang, kemudian ada akibat beban Q yang menyebabkan momen, maka nilai tegangannya adalah M Y per I, plus minus. Karena apa plus minus? Serat atas yang tertekan, serat bawah tertarik akibat beban merata. Kemudian tendon yang kita pasang punya eksentrisitas. Eksentrisitas itu ada jaraknya, ada perlemahan, ada jarak antara garis netral center line dengan posisi tendon. Nah, posisi tendonnya di sumbu ini. Dan ada jarak antara garis netral dengan posisi tendon. Maka ini muncul eksentrisitas. Sehingga muncul tegangan lain, tegangan lentur lain, tegangan normal lentur akibat eksentrisitas. Nilainya berapa? Nilainya sama juga MY per I juga. Tapi M di sini akibat P kali E. F berarti ya, bukan P. F kali E. Kalau F di sini kalikan E. Nah, ini juga sama nilainya plus minus. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau akibat beban luar, akibat beban Q, serat atasnya mengalami tekan. Maka yang atasnya ini minus lah, kita balikan. Jadi atasnya minus, serat bawahnya plus. Tapi akibat tendon, kalau kita tendonnya simpan di bawah, nanti baloknya akan melengkungnya ke atas, seperti ini. Begitu melengkung ke atas, maka serat atas menjadi yang tarik. Maka serat atasnya adalah plus, serat atas, serat bawahnya adalah minus.
Kalau akibat gaya prategang, karena gayanya sama-sama tarik, mau di serat atas dan serat bawah, maka serat atas minus dan serat bawah juga minus. Ya, maka nanti dari perhitungan tegangan ini akan ada dua nilai tegangan. Tegangan di serat atas, min F per A, min MY per I, plus FE Y per I. Ada juga tegangan serat bawah, min F per A, plus MY per I, min FEY per I. Ya. Jadi itu konsep tegangan yang perlu kalian pelajari ya. Jadi nanti bentuk diagramnya untuk F per A ini kemungkinan kalau ini garis netral ya dia sama-sama ke kiri senilai min F per A. Ini juga sama min F per A ditambah dengan ini nih min MY per I. Berarti ini bukan plus ya. Ini min serat atasnya ini adalah min, yang bawahnya plus. Kalau plus berarti ke arahnya ke kanan. Nah, kemudian kita jumlahkan. Oh, ini plus aja. Ini jumlah betul. Jadi yang ininya min MY per I, yang bawahnya plus MY per I. Nanti kemudian ditambah dengan akibat eksentrisitas. Ada lagi penjumlahan lagi satu. Yang atasnya plus FY per I, maka plusnya ke sebelah kanan. Yang bawahnya minus. Seperti ini. Ininya plus FEY per I min FEY per I. Kemudian nanti tinggal dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Yang bawah juga ini dijumlahkan. Bisa jadi nanti hasilnya seperti ini. Akan ada plus sedikit, nilainya juga yang atasnya minus. Nah, ini yang diharapkan. Sebetulnya yang diharapkannya serat bawah ini tidak ada serat tarik, tidak ada tegangan tarik, supaya nggak ada keretakan. Oke, pelajari konsep tegangan ini karena nanti akan dipakai sepanjang perkuliahan.